Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas fisika, yaitu mengenai praktek tentang pemantulan cahaya. Nah, sebelum saya memulai praktiknya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bisa ku dengan tatapanmu, tatapanmu. Adapun alat-alat yang kita gunakan: 2 buah rel presisi, 1 buah rel penyambung, 3 buah rel penjepit, meja optik, power supply, 2 buah kaki rel, diafragma 5 celah, ada lensa cembung dengan fokus X+100, ada cermin biconvex, ada cermin di kontak, lalu ada cermin kombinasi, ada 1 buah lampu, dan juga ada 2 buah kabel. Nah, itu tadi semua bahan yang kita gunakan untuk mengidentifikasi pemantulan cahaya pada cermin dan juga pembiasan cahaya pada lensa. Nah, ayo di sini saya akan memulai merangkainya. Pertama, sambungkan 2 buah rel presisi dengan penyambung rel seperti ini. Kemudian pada kedua ujung rel presisi dipasang kaki rel agar ketika disimpan di atas meja, rel tersebut tidak mudah bergerak atau bergeser. Kita pasangkan tumpakan jepit sebanyak 3 buah di rel presisi. Cara pemasangannya dengan cara menekannya, karena terdapat tuas yang apabila menekannya maka tampaknya berpenjepit dapat bergerak dengan lancar. Bila tidak ditekan, tumpakan tersebut tidak dapat digerakkan. Kemudian kita pasangkan sebuah lampu, lensa, dan juga diafragma 5 celah pada tumpakan berbentuk. Selanjutnya kita simpan meja optik tepat di sebelah diafragma 5 celah. Kemudian pada lampu kita hubungkan kabel yang terhubung dengan power supply. Kemudian sambungkan kabel merah dengan potensial tinggi dan kabel hitam pada potensial rendah. Selanjutnya nyalakan power supply dan berikan tegangan sebesar 12 volt. Lalu lampu akan menyala dan rangkaian siap untuk digunakan. Pertama, kita akan mengamati sifat pemantulan cahaya pada cermin datar menggunakan cermin kombinasi datar. Pada cermin datar, cahaya akan dipantulkan secara teratur sehingga sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Di sini kita bisa lihat bahwa cahaya yang dipantulkan dengan teratur. Selanjutnya kita akan mengamati pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung bersifat negatif karena terletak di belakang cermin sehingga bersifat maya. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada cermin cembung, cahaya yang dipantulkan bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar pantul. Sinar-sinar pantul ini akan berkumpul di satu titik. Titik tersebut disebut titik fokus. Titik fokus ini bersifat positif karena terletak di depan cembung. Next, kita mengamati pembiasan cahaya pada lensa. Nah, yang pertama kita menggunakan lensa biconvex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa akan dibiaskan menuju satu titik sehingga tempat lensa cembung mengumpulkan sinar-sinar bias bersifat konvergen. Karena titik fokus berada di belakang lensa yang mengakibatkan fokus lensa cembung bersifat sejati atau bernilai positif. Kemudian pada lensa cekung, dengan menggunakan lensa di kontak, pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat
bipergen, yaitu perhatikan di bagian-bagian lensa cekung terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak pada sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokus bersifat negatif atau maya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.